Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tabligh akbar serta DKM Masjid Rodotul Jannah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Bu, kealingan pohon mangga. Salah lo duduknya di situ. Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Mula-mula dakwah yang dilakukan Nabi ngumpet-ngumpet, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet, yang ngikut kagak lebih 11 orang. Udah nggak digaji, nggak dapat beras, nggak ada fasilitas. 3 tahun dakwah, yang ngikut cuma 11 orang. Sekarang calon wali kota mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bubar. Bikin tim sukses, calonnya nggak kepilih, timnya yang pada sukses. Betul. 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet begini dilakukan oleh baginda Nabi. Turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar, Muhammad sampaikan Islam terang-terangan, nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Mulai dakwah dilakukan secara terbuka. Nabi ngumpulin pemuka Quraisy dekat Ka'bah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum. Tuan-tuan Quraisy, tuan-tuan percaya nggak sama saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Ucapan Anda dan perbuatannya sama. Itu sebabnya kami kenal betul Anda nggak pernah bohong. Yang Anda ucapkan itu yang Anda perbuat. Baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankisu anfusakum minan nar, jaga lindungi tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini dakwah Nabi pertama nih. Saudara, selesai Nabi berdakwah, Nabi dibully. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda, bully itu bukan cuman zaman sekarang. Nabi ngalamin dibully selesai pidato. Ngajak orang untuk menyembah Allah, Nabi langsung dibully. Apa yang dilakukan kafir Quraisy? Mereka keluarin patung-patung sembahannya, dijejerin dekat Ka'bah. Nggak kurang itu patung 360 buah. Patung-patung yang mereka sembah sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Patung-patung yang mereka sembah mereka buat sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah.
Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung. Selesai jadi patung, disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar. Dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan tadi kan Tuhan udah saya sembah, sekarang gantian dong, perut saya lapar. Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong. Kalau Tuhan setuju, diem aja. Dia lihat Tuhannya diem aja, mulai atu-atu dipretelin. Dalam kehidupan sejarah cuma waktu itu aja ada manusia tega makan Tuhannya. Nih, malam ini kita memperingati kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Maulid jadikan momentum meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu. Cinta kepada Nabi harus dibarengi dengan meningkatkan kualitas iman. Itulah buktinya. 13 tahun baginda Nabi berjuang di Mekah menanamkan iman. Kita bersyukur sekarang ini lahir dari orang tua yang beriman. Allah memberikan kita hidayah keimanan. Jaga, pelihara, wariskan kepada anak-anak kita. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanlah yang bisa menyelamatkan kita hidup di alam dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Saudara, orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah di akhirat bakal dapat ganjaran berupa surga. Bersumber dari Quran dan hadis, ada beberapa macam penghuni surga. Ada orang beriman yang masuk surga. Ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Dan ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di Bekasi amalannya juga kagak sama. Beda antara masuk dengan dimasukkan. Saudara, kalau masuk pakai proses. Nih, ntar pulang pengajian dari Masjid Rodotul Jannah sampai rumah, buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah, ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ujuk-ujuk apa bahasa Cibitung? Ujuk-ujuk tahu-tahu. Jadi nggak sama antara masuk dengan dimasukkan. Kalau masuk pakai proses, kalau dimasukkan tahu-tahu ada di dalam. Iya Bu? Iya Bu? Ibu saya tanya, ibu lebih berasa mana? Masuk atau dimasukkan? Lu ngeres aja lo lah. Pertama, orang beriman yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Ini pertama tiketnya murah. Kata baginda Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, hidup tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, orang beriman kayak begini masuk surga. Sahabat protes, kata sahabat, ya Rasulullah, walaupun orang itu berjudi? Iya. Walaupun berzina? Walaupun mabok-mabokan? Iya. Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, di dunia dia pernah mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati. Orang beriman kayak begini masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan Pak? Nah ini dia nih. Sebab tadi saya kasih tahu, masuk tuh ada proses. Bapak Ibu, di akhirat tempat cuma ada dua, ada surga, ada neraka.
Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya jelas tempatnya neraka. Dalam satu riwayat diterangkan nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik, kaget. Ya maklum pidato kalau udah lapar ya uring-uringan nih. Malik, labbaik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Saya? Iya. Buat apa ya Allah? Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardali minal iman. Keluarin orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarin dari neraka. Malaikat Malik dapat perintah dari Allah, enggak berani ngebantah, nyungsep langsung ke neraka. Korek. Ya susah nyari orang di neraka udah pada gosong. Ada imannya sedikit dikeluarin, ada imannya lagi dikeluarin. Dikumpulkan mereka, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Selesai dimandiin, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana bang? Udah lu dengerin aja ngapa sih? Bagaimana bang? Kapok apa kagak? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadkhulil jannah. Pergi sana, masuk surga. Berangkat nih orang ke sorga. Sampai sorga ketemu sama temen-temennya yang udah duluan dari Telaga Murni. Amin. Ini udah sampai duluan ini ke sorga ini. Kata temen-temennya yang udah nyampe duluan, bang, iya, baru nyampe. Macet di Bekasi Barat tadi tuh. Emang kemana dulu bang? Kita udah lama sampai sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudathir, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Sakor bang karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Lah kan waktu tinggal di Telaga Murni rumahnya berdempet sama Masjid Rodotul Jannah. Cuma berdempet doang. Bayang mah kagak. Untung bang saya masih punya iman sedikit. Dulu waktu hidup di Bekasi pernah ngucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya itu juga waktu mau kawin. La haula wala quwata. Untung kawin nih orang. Malam ini saya bersyukur tahadus bin nikmah. Saya bisa hadir di jamaah Masjid Rodotul Jannah. Saya bangga dan bersyukur masjid kita begitu megah, indah dan mewah. Tinggal bagaimana kita warga Telaga Murni memakmurkan masjid kita. Maka kualitas iman ditambah, buktinya harus nyata makmurin masjid kita. Dengan apa? Yang wajib saja dululah, sholat berjamaah. Yang baru bisa zohor berjamaah di Masjid Rodotul Jannah nggak apa-apa kok makmurin masjid kita. Yang baru bisa asar berjamaah nggak apa-apa, monggo silakan saja. Yang baru sempatnya maghrib sama isya karena kesibukan kerja nggak apa-apa, yuk kita makmurin masjid kita nih. Ini soal memakmurkan masjid, maaf autokritik. Nggak apa-apa autokritik buat ngebangun. Kita ini umat Islam baru sekedar pinter ngebangun masjid, tapi belum pinter memanage masjid, memakmurkan masjid. Kalau bangun di mana-mana kita bangun, tapi memakmurkannya kita masih kurang. Apa contohnya? Lihat saja
masjid begitu udah rapi, kebangun, udah jadi, tingkat kenyamanannya kurang. Kenapa? Kita sendiri umat Islam sering sembrono, kurang bisa menjaga kenyamanan tempat ibadah kita. Masjid tuh kalau udah nggak nyaman, liatin aja dah, apaan aja yang geletak di dalam hilang. Jam dinding hilang, ampli hilang, kotak amal hilang. Padahal kita tahu bang, kalau nyaman itu akan meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Tapi karena kita sendiri suka sembrono, kita kurang bisa menjaga kenyamanan rumah ibadah kita. Lihat orang Kristen tuh, di gereja nyaman luar biasa. Apa buktinya? Belum dengar saya ada piano hilang. Kita di masjid jangan piano, sendal butut masih diambil orang. Katanya di masjid cuman 2 yang kagak bakalan hilang tuh. Pertama, beduk. Biar malam takbiran dibawa muter kampung sama bocah, mau subuh beduk udah balik lagi ke tempatnya. Yang kedua yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah. Bapak Ibu saudara-saudara, pertama itu orang beriman yang masuk sorga menjaga kemurniannya dan tidak pernah menyekutukan Allah dalam hidupnya. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Ini tiketnya lebih mahal. Kata Quran begini, innallazina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amal ibadah dan menebarkan kebaikan. Kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan ibadah dan menebar kebaikan, dihapuskan segala kesalahannya dan dimasukkan ke dalam sorga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini di sini dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Bubar kita dari masjid yang mulia ini, sepanjang jalan Allah rontokkan dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, manusia hidup siapa sih orangnya yang tidak pernah berbuat salah? Yang hadir malam ini ada nggak yang kagak pernah bikin dosa? Ada apa enggak? Dosa dan salah emang tempatnya kita. Manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik adalah apabila berbuat kesalahan, menyadarinya lalu tidak mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Artinya meningkatkan kualitas iman diikuti dengan taubat kepada Allah. Islam memberikan tuntunan, kalau kamu berbuat salah, ikuti kesalahan itu dengan istighfar, memperbanyak amal ibadah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya majelis maulid momen meningkatkan kualitas iman dan menyesali serta bertobat kepada Allah dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Betapa utama anjuran Islam untuk kita bertobat, karena fadilahnya luar biasa. Dahulu ada preman, kerjaannya tiap hari demen ngumpulin dosa, judi doyan, mabok nggak ketinggalan, zina, oh dimana aja punya langganan. Dengan kata lain nih orang Bromo corak, preman, bajingan, tengik. Jadi preman gak tanggung-tanggung, sudah membunuh 99 orang. Ini bukan preman kampung yang kelasnya gegaukan doang di dalam gang. Ini preman sudah membunuh 99 orang.
Satu hari Taufik Hidayah datang, nih preman mau taubat. Dia pergi ke salah satu ustadz. Yang didatengin ustadznya ustadz gaul. Ustadz, saya mau taubat, kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Kata ustadz, emang dosa apa yang udah kamu perbuat? Cerita nih preman kalau dia sudah membunuh 99 orang. Dengar preman ngebunuh 99 orang, tuh ustadz marah. Manusia durjana, nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, taubatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Preman diomelin ustadz mengkelap. Apa yang terjadi saudara? Tuh ustadz dibunuh. Lah lempeng jadi cepek. Lihat ya, semangat untuk taubatnya nggak kendor, nggak putus. Ini preman datang ke salah seorang kiai yang arif dan bijaksana. Pak Kiai, saya mau taubat, kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Apa jawab kiai? Selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa yang kamu perbuat, kalau kamu tobat, insya Allah tobatmu akan diterima. Kalau omongan kiai menyenengin hati, nyenengin hati. Lama-lama nih kiai penasaran juga, dia tanya, bang, emang dosa apa yang sudah kamu perbuat? Begini kiai, mula-mula saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke ustadz dimaki-maki. Lalu ya udah tuh ustadz saya lempengin aja. Jadi cepet. Ya sudah, insya Allah taubatmu akan diterima. Tapi satu syaratnya, apa kiai? Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu taubat, kampungmu masih di situ, kamu bakalan terkena penyakit tomat. Malam kamu tobat, pagi udah kumat. Jadi saya pindah kampung. Pindah kemana kiai? Telaga Murni. Amin. Pindah nih preman, nurut sama kiai, namanya pengen tobat, pindah berangkat. Pasang aplikasi, download Google Map, cari Telaga Murni di mana. Saudara, apa yang terjadi? Takdir Allah berbicara lain. Di tengah perjalanan nih preman mati. Turun dua malaikat Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat Zabaniyah pengen nyeret mayit ini ke neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat husnul khotimah, tempatmu nggak lain adalah sorga. Kata malaikat Zabaniyah, entar dulu, sorga sih sorga, urusan yang cepet bagaimana ini? Ini dua malaikat ribut berebut, Allah pisahin. Kata Allah, para malaikatku nggak usah pada ribut dah, mending diukur lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukin jadi penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penduduk sorga. Udah nggak usah pada ribut, ukur aja ukur. Malaikat Rahmah dan Zabaniyah sibuk bobo meteran ngukur. Ada yang semeter minta 30 juta. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, atas berkat rahmat Allah, jaraknya cuma beda sejengkal. Dalam riwayat yang lain, konon dijepit tanah itu oleh Allah, jaraknya cuma beda sejengkal. Mayit ini lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Bertobat, belum melaksanakan syariat,
ajal sudah memanggil masuk jadi penduduk sorga. Karena itu kualitas iman meningkat melalui majelis maulid harus dibarengi dengan kualitas memperbanyak amal ibadah dan menyesali dari perbuatan salah dan dosa. Dengan kata lain, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua itu ya. Iya, gua cuman ngelihat jam doang lah. Emang pidato di Telaga Murni sampai jam berapa ini? Jam 12. Lu kira bibir gua sampai keriting lu? Ikut patungan goceng aja ribut banget. Bapak Ibu, sejak Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ guru kita wafat, jihad dakwah ini memang saya terusin. Dakwah mengantarkan saya seantero Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Tadi pagi saya dari Lebak arah Rangkas Bitung, lalu ke Serang, kembali ke Jakarta sampai mau maghrib. Jam 8 tadi berangkat setelah menemui tamu. Besok itu saya harus ke Surakarta hari lusanya. Memang sejak Allah yarham Kiai Zainuddin MZ wafat, dakwah ini saya terusin. Luar biasa saya mendapat nikmat dari Allah. Saya saksikan negara kita Indonesia dengan mata kepala saya sendiri. Luar biasa Pak. Allah memberikan kita nikmat negara dan bangsa ini besar dan luas. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh. Pulaunya aja yang berjejer tuh nggak lebih dari 28.000 pulau. 28.000 pulau itu kagak termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Dakwah di Indonesia tuh karena negara kita terlalu luas, diperlukan ekstra niat, ekstra fisik. Saya mulai dakwah ini dari pelosok-pelosok nun jauh terpencil, masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan. Lu kira gua Tarzan apa lu? Karena itu diperlukan ekstra niat, ekstra fisik. Negara kita kegedean, teramat besar. Dakwah kalau nggak mau capek, yang enak hari Sabtu sama hari Minggu aja tuh, di TV One atau di iNews, Damai Indonesiaku atau Cahaya Hati Indonesia. Itu paling enak dah. Ngajar cuma 20 menit se-Indonesia orang pada denger. Nggak capek saya. Ngajar cuma 20 menit se-Indonesia orang pada dengar. Yang kedua, amplopnya rada gede. Bener-bener itu amplop kalau saya anak bini kagak makan setahun kagak bakalan habis-habis. Lu nyaut mulu loh lah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Kedua tuh orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, majelis maulid jadikan momentum meningkatkan kualitas iman. Karena inilah yang bisa membahagiakan kita hidup dunia, lebih-lebih akhirat nanti. Ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Nah ini VVIP nih, tiketnya mahal. Kata Quran, innalladzina amanu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah dalam keimanannya, tidak merasa ragu, khawatir, takut, apalagi bimbang. Mereka itulah yang nanti akan jadi penduduk sorga. Beriman, istiqomah dalam keimanannya. Saya ingin menutup sesi pertama dengan satu riwayat
betapa bahagia orang mempertahankan nilai-nilai iman, dan betapa celaka hidup menggadaikan nilai-nilai keyakinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara Islam kalah. Karena kalah, banyak tentara Islam yang jadi tawanan. Di antara tawanan itu 3 orang ofisir setingkat komandan yang ikut ditawan. Raja kafir berunding sama penasehat. Penasehat, ini tentara Islam yang enak kita apa ini? Tuan Raja, bujuk rayu aja dulu. Kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, supaya dia mau menjual Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Oke, kita bujuk rayu. Di sidang tentara muslim, mula-mula yang diadili 3 orang ofisir setingkat komandan. Yang nyidang gak tanggung-tanggung, raja kafir sendiri. Panggil ofisir pertama. Ofisir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu, saya tawanan perang kok. Soal tawanan gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpinmu, mengkhianati negaramu, menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Saya kasih harta banyak, jabatan tinggi, pangkat luas. Bagaimana ofisir pertama? Tuan Raja, jangan dikira saya berjuang nyari tanda jasa. Saya berjuang li'i'la'i kalimatillah, mengharap ridho Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan ngimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Sampai kapanpun iman tidak akan pernah keluar dari dalam dada. Algojo bunuh. Dipentang ofisir pertama ini, dipancung, putus leher, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Udah putus lehernya, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Raja kafir bingung, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah Azza wa Jalla. Panggil ofisir kedua. Ofisir kedua, saya Tuan Raja. Udah lihat teman kamu yang pertama? Udah. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Mau hidup saya kasih harta banyak, jabatan tinggi, pangkat luas. Asal kamu mau menjual keyakinanmu, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana ofisir pertama? Ofisir kedua? Udah Tuan Raja, udah dah. Udah apanya? Udah, kagak usah kebanyakan bacot. Loh, maksud kamu? Saya udah nggak sabar pengen nyusul teman saya yang pertama tadi. Wah, ini ofisir kedua lagi-lagi dari Telaga Murni nih. Amin. Saya udah nggak sabar Tuan Raja pengen nyusul teman saya yang pertama. Sekarang nih saya nggak sanggup, teman saya yang pertama tuh ngebayangin udah disambut dengan para malaikat dan bidadari. Udah dah, kagak usah kebanyakan ngomong, potong aja leher saya, potong. Algojo, bunuh. Dipentang lagi ofisir kedua tuh, dipancung, putus leher, terpisah kepala sama badan, jatuh gelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ofisir ketiga gilirannya. Ofisir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau hidup. Bagus. Kamu mau ninggalin pemimpin kamu? Mau Tuan Raja.
Mengkhianati negaramu? Iya Tuan Raja. Menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Oh, saya pindah agama nggak apa-apa, yang penting saya hidup. Bagus, kamu tunggu sebentar, saya berunding dulu sama penasehat. Sidang diskor, raja berunding. Penasehat, nih opsir ketiga kelihatannya opsir bagus nih. Dia mau meninggalkan pemimpinnya, mengkhianati negaranya, menjual keyakinannya. Ini yang enak opsir ketiga, ntar kita angkat jadi pejabat mana ini? Apa jadi lurah kebun kosong? Tuan Raja, jabatan sih terserah Tuan Raja dah. Cuma saya timbang-timbang kok aneh Tuan Raja. Aneh bagaimana? Aneh. Demi harta, pangkat dan jabatan dia tega ninggalin pemimpinnya. Dia khianati negaranya. Bahkan dia jual agama yang cuma satu-satunya. Menurut saya, ini opsir ketiga orang bejat Tuan Raja. Masa orang bejat diangkat jadi pejabat? Rusak rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana? Bunuh aja. Sidang dibuka kembali. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Saya diangkat pejabat mana? Apa komisaris utama Pertamina? Umpama. Kamu nggak diangkat. Loh, kok begitu? Iya. Pemimpinmu kamu tinggalkan, negaramu kamu khianati, agamamu kamu gadaikan. Kamu opsir bejat, kamu saya bunuh. Jadi saya dibunuh juga. Bunuh. Iya dah, kalau saya dibunuh juga, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa enggak, pokoknya kamu saya bunuh. Iya, saya mau masuk Islam lagi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Opsir ketiga ini mengucap kalimat tasahud tapi macet di tengah-tengah tenggorokannya. Ini bukti orang yang mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Ashadu Ayo cepat. Iya. Ashadu Sampai pedang algojo tuh keburu nebas batang lehernya. Putus itu leher. Kepisah pala sama badan, jatuh gelinding ke bawah tuh pala, mutar lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Sambil ngaji, tentu masih bisa ngaji karena dulunya pernah jadi orang Islam. Cuma ayat yang dibaca beda sama dua temennya duluan. Afaman haqqat alaihi kalimatul azab, afa anta tunkisu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'ila'i kalimatillah di bawah panji Rasulullah, tapi di akhir hayat tergoda oleh harta, pangkat dan jabatan, menjual keyakinan, datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Karena itu guru-guru kita di musola, majelis taklim, masjid-masjid nggak pernah bosan ngingetin kepada kita semua untuk munajat kepada Allah dengan kalimat Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah. Karena di akhir hayat kita itulah penilaian kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah berpulang mendahului kita untuk selama-lamanya, perjalanannya sudah enak. Kenapa? Menggenggam nilai iman. Tinggal kitakah? Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan alam dunia ini, wafat dalam kondisi menggenggam iman, husnul khatimah. Satu tuh. Mohon maaf saya nih tenaganya tenaga sisa. Saya katakan tadi itu dari pagi saya muter di daerah Kulon. Memang dakwah kayak begini nih, ngomong kayak begini nih, ini kerjaan paling capek loh. Beneran, ngomong begini nih kerjaan paling capek nih. Tangan kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngoceh, otak muter ini. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Lah tibang deprok duduk sambil dengerin mah enak terus.
Jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Kita closing jam 11 ya. Saya gunakan dalam waktu 7 menit ini untuk menyampaikan satu fakta.